Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat dan kita semuanya menikmati selalu iman dan ketakwaan. Semoga hari ini Allah akan kembali nikmatnya untuk mendapatkan satu di antara tambahan pemahaman tentang hadis-hadis Rasulullah, dan ini semoga bagian dari tanda cinta Allah kepada kita semuanya. May yuridillahu bi khairan yufaqqih fid din. Tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba dan ingin memberikan sebuah kebaikan kepadanya, tandanya adalah yufaqihu fid din. Dia difahamkan dalam bab agamanya. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas satu sedikit tentang ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para guru di sini, masya para asatid, mohon izin tadi saya agak sungkan duduk di atas, cuman kalau di atas nggak kelihatan, nanti di belakang. Para bapak-bapak senior mohon izin sangat gitu ya, untuk duduk di sini. Baik, hari ini kita bahas tentang ekspresi cinta. Ekspresi cinta itu banyak bentuknya. Kalau bapak misalkan sayang dengan ibu, ekspresinya kan masing-masing gitu ya. Ada yang seringnya ngajak jalan-jalan, ada yang ngajaknya umroh gitu kan, ada yang nyuciin piring, sebagainya. Itu bagian dari ekspresi sebuah kecintaan kita kepada orang yang kita cintai. Dan di level ini, paham saya adalah level mahabbah itu level yang tertinggi di dalam keimanan kita. Ada Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu merasa kita selalu dilihatin sama Allah gitu kan, selalu ada Allah gitu ya. Kira-kira Allah ketika aku melakukan hal ini suka apa enggak ya? Itu di level tertinggi. Kalau sudah levelnya level mahabbah, semuanya akan jadi indah. Dalam level mahabbah Bapak Ibu, maka tidak melihat nominal angkanya. Kalau udah level mahabbah, bahkan kecil pun itu bisa menjadi sebuah yang sangat-sangat besar. Nah, baik, ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah, kita belajar tentang ekspresi cinta. Surat yang sering kita dengarkan, surat Al-Ikhlas. Ini kalau misalkan, ini surat yang sering kita baca juga biasanya ketika sholat sunnah gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Cuman coba tambahkan lagi sebuah pemahaman bahwa ada para sahabat yang mereka mendapatkan level tertinggi gara-gara kulhu gitu. Kalau kita kan bahasanya gitu, kalau saya gitu kan, itu ketika baca kulhu kenapa? Ringkas, cepat, dan potensi nggak ingetnya kecil. Gitu. Nilainya nanti akan berbeda ketika meletakkan ini dengan peletakan dasar yang berbeda, yaitu niat. Innamal amalu bin niat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Gitu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu cek kembali di tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang dengan bil ma'sur itu banyak hadis-hadisnya. Nanti kita dapati di sana bukan asbabun nuzul, tetapi ada kisah di balik tentang surat Al-Ikhlas itu. Jadi Rasulullah itu sering mengirimkan, selain Ma'rokah ada Sariyah. Ma'rokah adalah peperangan yang Rasulullah ikut di dalamnya. Kayak perang Badar, Uhud, Khandaq gitu kan. Rasulullah ada di situ, Fatu Makkah gitu. Namanya Ma'rokah. Tapi yang kedua jenisnya namanya Sariyah. Sariyah itu peperangan yang tidak ada Rasulullah. Maka para ulama bedain, ini Ma'rokah, ini Sariyah. Biasanya Sariyah itu lebih kecil gitu. Nah, saat itu mengirimkanlah pasukan kecil, kita kira antara 30 sampai 100-an gitu ya, masih tidak terlalu banyak. Dan biasanya memang setiap ada perjalanan, setiap ada misi, selalu Rasulullah memilihkan pemimpin di dalam pasukan tersebut. Maka perjalanan perang gitu kan, Sariyah saat itu, menariknya biasanya adalah setiap pemimpin pasukan dia akan menjadi imam. Level keimanannya, level tilawahnya terserah, itu biasanya levelnya jadi imam. Nah, ketika Sariyah ini berangkat, ketika sholat, menariknya, sang imam ini selalu menutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini mirip teman-teman kita yang ada di NU Jawa Timuran. Sholat taraweh, rakaat pertama bacaannya apapun, rakaat kedua harus Al-Ikhlas. Coba aja Pak jadi imam Jawa Timuran gitu ya, di kolangan hadirin, kok rakaat kedua gitu kan enggak ikhlas, itu jadi persoalan gitu, karena udah menjadi habit di sana. Ternyata ada sanatnya. Nah, penutupnya selalu baca surat Al-Ikhlas. Pulanglah, misi selesai gitu, sukses. Pulanglah kepada baginda Rasulullah, dilaporkan kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, kok ini orang aneh ya Rasulullah. Mungkin bahasa zaman now adalah orang ini bid'ah ya Rasulullah. Kok dia melakukan apa yang tidak biasa engkau lakukan.
Lah biasanya gimana? Lah kalau Rasulullah itu biasanya sholat subuh, misalkan hari Jumat yang terkenal kan, di setiap subuh rakaat pertama baca surat sajdah, bukan sajdahnya tapi surat satu paket, gitu ya. Di rakaat kedua baca surat Al-Insan, hal atal insani hinu minad dahri, sampai selesai pula. Jadi kan agak panjang gitu. Nah ini Rasulullah ini beda, ini bacaan surat Al-Ikhlas ya Rasulullah gitu kan. Maka dikonfirmasi dahulu, sahabat sini gitu. Dihadapkan. Saya ngebayangin tentang hadis ini aja, hal sepele seperti ini, bukan sepele ya. Iya, hal sangat remeh-temeh kayak gini, itu dilaporin sama Rasul. Ya Allah, gitu doang dilaporin. Dan apakah sahabat itu sakit hati? Enggak. Dipanggil, ente kenapa? Itu para teman-teman itu pada bilang, kok ini agak beda. Kalau sholat kenapa selalu baca surat Al-Ikhlas? Enggak ya Rasulullah, aku cuma senang aja dengan surat itu. Nah, senang dengan surat itu. Ana uhibbah, saya suka dengan surat ini. Lah emang kenapa engkau suka surat ini? Pendek? Bukan karena pendeknya. Li'an fi hadhihi surah, karena di dalam surat ini sifatun min sifatillah. Karena sifat menceritakan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir, enggak ada obrolan lain selain tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu had, Allah yang Maha Esa. Allahu Somad. Kita gelantungan semua harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan tidak setara dan tidak sama dengan segala sesuatu apapun. Itu semua tentang sifat-sifatnya Allah, dan saya senang banget dengan surat ini. Maka tidak pakai menit Pak, tidak pakai jam, beberapa detik kemudian malaikat turun, lapor kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, balik salam minallah, sampaikan salam cinta dari Allah. Allah mencintainya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Untungnya saat itu adalah sahabat ini suratnya Al-Ikhlas. Kalau Al-Baqarah kan gak banyak potensi yang bisa kan. Maka di sini ekspresi cinta, kalau sudah dapat mahabbahnya Allah, apapun semua akan jadi indah. Gak mungkin dapat mahabbahnya Allah levelnya dibakar dulu di dalam api neraka. Udah level-level pecinta itu beda rasanya. Level-level kita ketika misalkan masih sholat, kenapa kamu sholat? Keutamaannya seluas langit dan bumi, ini keutamaan qobliyah subuh. Kalau yang satu, ya Allah, gitu kan, pas sholat qobliyah subuh, Allah kasih nikmat kepada begitu banyak. Aku pengen balas sedikit aja gitu kan. Ya Allah, gitu kan. Tadi pagi bangun, ya Allah masih bisa nafas normal. Dulu pas Covid, nafasnya ngos-ngosan gitu ya. Mensyukuri nikmatnya Allah begitu banyak. Cara syukurnya apa? Dengan rukuk dan sujud kita. Pasti beda rasanya. Itulah ekspresi cinta. Bahkan di dalam nama Muhammad dan Ahmad, nama yang paling banyak di dunia ini, bahkan di Inggris dibuat survei, bayi-bayi yang lahir di Inggris tuh, nama-namanya paling banyak adalah nama Ahmad dan Muhammad. Kan gitu orang Arab kan, saya nismakan teh Muhammad. Wa abuk Muhammad Ridwan. Muhammad bin Muhammad. Semuanya namanya Muhammad. Nama saya Muhammad Ali Murtado. Mereka berpikir nama saya Muhammad, bapak saya Ali, kakek saya Murtado. Kenapa? Orang Indonesia kalau kasih nama banyak. Nanti kalau buat paspor cepat katanya. Kalau misalkan untuk 3 nama. Tapi kalau orang Arab kan namanya cuma 1. Muhammad, Ahmad, Abdullah gitu. Simple. Muhammad bin Muhammad berarti Muhammad anaknya bapak Muhammad juga gitu. Nah, tetapi dalam nama ini, kenapa kita berikan nama anak kita Muhammad? Karena kita mencintai Rasulullah. Tapi ada seorang ulama, orang pada sakwa-sangka kepadanya. Weh, Syekh, kenapa nama anakmu tidak ada satupun kata Muhammad ataupun Ahmad? Diganti nama Abdullah juga bagus juga. Tapi kenapa tidak ada kalimat Ahmad ataupun Muhammad di depannya? Enggak, karena aku mencintai Rasulullah. Lalu cinta dari mana kau tidak berikan nama anakmu dengan kata Muhammad ataupun Ahmad? Enggak, aku berpikir namanya anak-anak ada potensi baik, ada potensi enggak baik. Ada potensi menyenangkan, ada potensi tidak menyenangkan. Aku khawatir ketika dia sedang tidak menyenangkan dan aku marah kepadanya, aku panggil nama dia dengan keadaan marah. Hei Muhammad, ta'alanta. Sini. Lah, sedangkan itu ada nama kekasihku. Itu baginda Rasul. Ya aku panggil si anak aku sebenarnya. Tapi itu juga nama kekasihku, yaitu baginda Rasulullah. Maka aku khawatir aku nanti marah dengan nama Muhammad ini. Maka aku tidak memberikan nama Muhammad kepada anakku. Itu ekspresi sebuah cinta, Pak. Dan ini juga levelnya tinggi, walaupun tidak ada nama Muhammad ataupun Ahmad. Kan nama doa, iya, tahu nama itu doa.
Tapi kalau udah level seperti ini, Pak, bingung kita mengekspresikannya. Tapi udah level cinta, level adalah level tertinggi. Bapak sholat dengan satu ngejar, kenapa? Ini rezeki lagi sempit nih gitu kan, kayak utang lagi banyak deadline-nya gitu. Terus sholat, baca waqiah, beda dengan orang, kenapa ente kok sholat? Masya Allah, nikmat yang diberikan Allah banyak, aku pengen bersyukur sama Allah. Itu pasti rasanya beda sama orang yang sholat karena kebutuhan diri, dengan satu lagi sholat karena syukur terhadap diri, terhadap nikmat yang begitu banyak. Ini level cinta. Dan di level cinta juga diantara perbanyak sholawat gitu, karena kita akan nonton satu film gitu ya, mengamalkan sunnahnya Rasulullah gitu, ibadah, sistem, sikap dan sistem dan lain-lain. Saya selipkan di situ kalimat sistem, kenapa? Karena saya apresiasi besar kepada teman-teman Muhammadiyah yang secara sistem mereka lebih bagus gitu ya. Ketika satu ulamanya meninggal, tetap yang lanjut pilihan itu banyak opsinya. Kenapa? Yang dibentuk adalah sistem, dan itulah yang dipilih oleh Rasulullah. Dan dengan gaya yang berbeda, mungkin beberapa teman NU itu lebih banyak ke ketokohannya kuat sekali gitu kan, kiainya namanya sangat besar luar biasa. Kalau ngeliatin kemarin beberapa postingan gitu kan, ulama Muhammadiyah itu ketika sholat Jumat di luar ngemper gitu biasa aja gitu ya, tidak ada saf khusus gitu, itu biasa aja. Kenapa? Yang dibentuk adalah sebuah sistem, dan itu pula yang dilakukan para sahabat dan Rasulullah, membuat sistem yang baik. Ketika pengen kampus-kampus yang paling banyak di Indonesia mana ya, kampus Muhammadiyah itu yang paling banyak. Maka hadirkanlah. Kenapa buat tempat pendidikan yang begitu banyak? Karena kita ingin menyampaikan, ya Allah, ya Rasulullah, aku nggak berharap di antara umat-umatmu ada yang tidak bisa ngaji Al-Quran. Maka dengan membuat sebuah kampus kita memahami tentang ayat-ayat Allah, maka hadirkanlah di sana bahwa kita sedang mencintai Rasulullah dengan apa? Menyelamatkan di antara umat-umatnya. Ada yang juga dia Masya Allah, yang mulainya luar biasa, ibadah duhanya luar biasa, atau yang bentuk sikapnya memang kelihatan, satu ada yang punya jenggot, ada yang tidak gitu kan. Ini juga bagian dari ekspresi cinta. Kok kamu berjenggotnya panjang? Karena Rasul berjenggot. Sesimpel itu. Gitu. Kok jalannya agak cepat? Karena Rasul jalannya agak cepat. Gitu. Kok Masya Allah wangi banget gitu. Karena Rasul itu paling cinta dengan al-itar, wewangian. Beliau paling anti dengan sesuatu yang tidak wangi. Saya agak berbeda pandangan sedikit mungkin. Keringatnya Rasul itu wangi. Bukan karena keringatnya Rasul wangi gitu. Karena memang Rasulullah suka pakai wangi-wangian. Hadis Rasulullah ketika ihram, ujian paling berat adalah ketika sedang ihram, ketika haji itu kan tentang wangian, Pak. Nggak boleh pakai wangi-wangian setelah labbaik Allahumma hajjan atau umrotan. Ya Allah, aku berniat ihram, ya Allah gitu kan. Setelah itu kan wangian tidak boleh. Tapi kan sebelumnya boleh banget. Hadis periwayatan dari Bunda Aisyah adalah itu sampai kulit di Rasulullah itu kekuning-kuningan. Saking banyaknya itu minyak wangi yang diberikan. Kan boleh pakai minyak wangi sebelum niat ihram. Tapi kalau sudah niat, maka nggak boleh. Tapi efeknya minyak wangi masih ada, nggak apa-apa gitu. Pakai sampai Rasulullah ngasih minyak wangi banyak banget, karena khawatir beberapa hari kemudian itu nggak boleh pakai wewangian sama sekali gitu kan. Maka di sini juga bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Ekspresinya banyak sekali. Ekspresinya dengan teman-teman yang mungkin meninggikan itu kan pakaiannya di atas mata kaki, khawatir nanti di sini masuk dalam sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah gitu. Itu juga ekspresi cinta, Pak. Yang teman-teman saat ini ada maulidan, sholawatan, ya ekspresi cinta juga. Semuanya mengekspresikannya dengan cara masing-masing. Kalau Sayyidina Ali malah mengekspresikannya agak unik. Jadi kalau jalan, Pak, jalan itu pada kita jalan biasa seperti ini di jalan raya, tahu-tahu belum ruduk. Kayak ada sesuatu di hadapan beliau. Sedangkan saat itu tidak ada apapun. Maka ditanya, wah Imam Malik, kenapa nggak seperti itu? Oh enggak, dulu ketika aku lewat jalan ini, di situ ada pohon dan ada ranting yang menjuntang. Maka ketika kami lewat situ, Rasulullah dan kami pun ngerunduk. Kalau nggak ngerunduk ya nyangkut. Gitu. Ya tapi kan sekarang udah nggak ada. Tapi kenanganku bersama Rasulullah lewat jalan ini, ya seperti itu, ya sudah. Itu juga, apakah disalahkan? Ya enggak. Ekspresi cinta itu tidak bisa disalahkan, gitu. Kalau mau adalah, oh saya lebih suka gaya seperti ini, ya silahkan. Nanti ada sanatnya masing-masing. Tapi saya lebih suka gini, ya silahkan juga. Namanya juga ekspresi cinta. Itu mirip kayak bapak, jalan bareng. Habis ini misalkan gitu kan, makan ke warung Padang. Menunya kan banyak, ada tunjang gitu kan, ada rendang. Oh biasanya apa? Ayam bakar gitu kan, lele.
Semuanya punya menunya masing-masing, kecintaannya masing-masing. Kok antum milih tunjang? Tunjang itu kaki loh. Cuman kulit doang, mahal harganya. Mendingan ini rendang daging, gizinya jelas gitu kan. Oh enggak, oh di sini paling enak tuh tunjang. Kan enggak penting diskusi debat tentang itu. Kenapa yang si fulan suka daging, yang si fulan satu sukanya tunjang. Dan itu enggak penting. Kalau misalkan kita suka tunjang, sudah, suka saja gitu kan. Kalau kita suka yang sholawat, udah sholawatan saja gitu. Asal tidak keluar dari syariat, sudah gitu. Nah ini bagian dari ekspresi cinta itu. Baik, tema sholawat ini, izinkan saya share-kan. Tapi semua pasti debatable, dan debatable itu sangat-sangat normal. Sebentar. Saya juga menghormati teman-teman yang tidak mau mendengarkan musik karena memahaminya sebagai sebuah keharaman. Baik, saya mohon izin, ini memang ada backsound ya. Ini adalah kedatangan Rasulullah ke kota Madinah, 0 Hijriah, yaitu pertama kali hijrah, atau tahun ke-13 kenabian. Datang, ekspresi cintanya orang Madinah, itu menggunakan rebana. Apakah ada kisah rebana di Mekah? Tidak ada. Di Mekah tidak menggunakan rebana. Mereka bersyair iya, tapi tidak bernasyid. Kalau orang Madinah hatinya lebih lembut, lebih mudah dapat Islam. Salah satu ekspresi saat ini ketika kita berbicara tentang psikologi anak-anak itu ya, anak-anak yang suka marah-marah, mereka dilatih tentang seni. Apakah itu nyanyian, apakah itu hadroh dan sebagainya, itu untuk melembutkan hati. Nah, nanti kita pahami kalau Bapak lagi umroh, pasti orang Madinah itu lebih lembut daripada orang Mekah. Polisinya Mekah sama Madinah beda. Ya haji roh gitu kan. Kalau Mekah, roh haji, roh torek. Itu memang gitu orangnya. Orang Mekah itu kayak orang mana ya? Orang Surabayaan gitu kan. Nah, orang Madinah kira-kira kayak orang Soloan gitu kan. Kayak orang Jogja. Saya orang Jawa ketika datang ke Jogja, kok lembut ya? Di kampung saya nggak gitu-gitu amat Jawanya gitu ya. Ekspresinya beda-beda gitu. Apakah salah? Ya nggak ada yang salah. Di sini bacakan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Baik, saya sebelum ini. Nah, Tola'al badru ini ada ekspresi cintanya orang Madinah. Walaupun nanti akan berbeda pendapat. Kok Tola'al badru min saniyatil wada? Saniyatil wada posisinya sebelah utara Madinah, bukan sebelah selatan. Rasul itu datang dari sebelah selatan. Ini bukan, ini harusnya nanti disampaikan ketika perang Tabuk, pulang perang Tabuk disambut dengan ini. Maka terjadi perbedaan dalam dalam sanatnya gitu. Oh nggak masuk ya gitu. Maka ulama lain menyampaikan bahwa tentang Tola'al badru alaina ini yaitu ekspresinya orang Madinah kalau datang tamu kehormatan yang dibaca itu walaupun saniyatul wada posisi dimanapun tetap yang dibaca adalah saniyatil wada gitu. Perbedaan. Kayak bapak-bapak dulu misalkan beberapa yang pas nikahan itu kan menanten laki-laki datang Tola'al badru itu ekspresi cintanya. Wih, tamu agung datang. Seperti Rasulullah ketika datang dibacakan ini gitu. Nah, ekspresi cintanya para sahabat gimana? Mereka menyambut Rasulullah biar tinggal di rumahnya mereka. Semua lari pada Rasulullah. Baik, orang-orang ini Pak, ini pernah ketemu Rasul enggak? Enggak. Orang ini nggak ketemu Rasul. Bahkan riwayatnya kan keliru kan. Ada 2 orang. Yang disalamin itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Diributin gitu kan. Rasul di situ, ada yang di sana, ada Abu Bakar di sini. Di lingkup itu Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar memaham, ini kayak orang nggak kenal deh Rasul yang mana. Maka beliau berdiri nutupin Rasulullah. Menunjukkan beliau khidmat dengan Rasulullah. Baru para sahabat, oh ini yang Rasul. Assalamualaikum gitu kan. Sampai salah gitu. Tapi kenapa mereka begitu sayang dan hormat pada Rasulullah? Kisah tentang Rasulullah sudah hadir di telinga mereka lewat Mus'ab bin Umair. Mereka pengen menghormati Rasul dengan cara apa? Ya Rasulullah tinggallah di rumahku. Baik, saya pause sebentar tentang Qaswa ini. Qaswa namanya, dan menariknya, kalaupun misalkan Bapak punya piaraan gitu kan, kucing, sebagainya, namanya siapa gitu kan, Ali gitu, nama kucingnya misalkan. Dikasih nama itu boleh. Dan Rasul kasih nama, bahkan pedangnya beliau punya Zulkarnain kan? Zulfikar atau Zulkarnain? Zulfikar.
gitu. Nah ini dikasih nama-nama semua. Ini qaswa, bukan disebut onta aja enggak, tapi namanya qaswa, dikasih nama. Nah, cara Rasulullah menghormati orang-orang Madinah yang sedang cinta itu, orang cinta Pak biasanya lebih sensitif. Kalau ibu sensitif, gitu ya, istri lebih sensitif pada bapak, namanya mereka itu lagi cinta sama bapak. Coba istri orang sama kita kan nggak sensitif gitu kan, kita biasa aja gitu kan. Kenapa? Memang nggak ada cintanya dengan kita. Kalau sudah jatuh cinta Pak, biasanya sensitif. Nah maka Rasulullah menjaga sensitivitas itu. Kan di semua datang, ya Rasulullah, akim indana ya Rasulullah, tinggal bersama kami ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, itu kalau Rasulullah milih satu di antara mereka, yang lain bisa jadi sakit hati. Maka pada dengan Rasulullah turun dari ontanya. Da'hu fa'innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan, jalan sendiri. Rasulullah turun dari ontanya, maka di mana dia berhenti, disitulah Rasulullah akan tinggal. Gitu. Maka digerak semua orang nunggu gitu kan. Ini turun berhenti di mana ya, kira-kira gitu. Beliau 2 kali, ontanya ini berhenti, perang berhenti sekali, habis itu bangun lagi. Maka sahabat tadi, nggak jadi gitu kan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang ini. Bagaimana ekspresi cinta beliau. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Orang yang rumahnya ditinggali oleh baginda Rasulullah. Pertama kalinya Rasulullah pindah ke kota Madinah. Duduk. Saat ini tempat itu adalah Masjid Nabawi. Sekarang sudah menjadi area Masjid Nabawi. هنيئا لك يا أبا أيوب قد آثرك الله بمبيت رسول الله عندك اللهم لك الحمد. Baik, di rumah Abu Ayyub lah nanti Rasulullah akan tinggal. Kenapa? Karena ontanya turun di situ. Dan Rasulullah menjaga hati para sahabat dengan cara apa? Ya sudah, ini yang memilihkan adalah Allah melalui onta. Kalau yang milih Rasulullah sendiri, bisa jadi sangat-sangat sensitif. Kayak undian, Pak. Rasulullah kan menjaga banget ketika keluar-keluar itu undian. Kenapa? Istri Rasulullah banyak. Kalau lagi berangkat perang gitu kan diajak satu. Siapa yang berangkat? Yang diundi, itu keluar. Oh Aisyah, yaudah Aisyah berangkat gitu. Siapa? Oh diajak yang itu, gantian seperti itu. Karena kalau dipilih, aku lagi nyaman dengan kamu. Enggak gitu cara Rasulullah. Baik, kita sekarang bahas lagi ke sini. Kita akan lebih banyak ngebahas tentang Abu Ayyub Al-Ansori. Bagaimana ekspresi cintanya. Cocok nggak cocok itu terserah, tapi ini adalah mungkin bisa jadi dipakai di sini tapi tidak dipakai di tempat lain, atau mungkin di tempat lain dipakai tapi di sini tidak dipakai. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori, orang yang termasuk di antara As-Sabiqun Al-Awwalun, di antara orang Madinah yang masuk Islam. Beliau ikut Bai'atul Aqobah, jadi beliau udah ketemu Rasulullah ketika Rasulullah ada di kota Makkah. Kalau Aqobah itu Bapak lagi lempar jumroh, Ula Wusta Aqobah, nah turun dikit di situ ada masjid, nah disitulah nanti Rasulullah berbaiat dengan orang-orang Madinah. Dan nanti akan dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair gitu. Ini Abu Ayyub Al-Ansori. Saya percepat saja. Nah, ekspresi cinta yang disampaikan apa? Maka Abu Ayyub Al-Ansori itu punya rumah 2 lantai. Lantai bawah dengan lantai atas. Ketika datang, maka Rasulullah minta, Abu Ayyub, aku tinggal di bawah ya, kamu yang di atas. Oh, siap ya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena permintaan Rasulullah. Karena tamunya Rasulullah banyak. Kalau ke atas bolak-balik, itu nggak mudah untuk mobilitas. Maka ya sudah ya Rasul di bawah. Gitu. Maka Rasul di bawah, tamu buahnya berdatangan terus. Nah, yang menyiapkan untuk kebutuhan Rasulullah siapa? Ya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kodaruannya di malam itu Abu Ayyub kaget. Bayangkan, Bapak kita di sini gitu kan, ada orang di atas kita gini di lantai 2. Ini kan kita nggak yang berpikir aneh-aneh ya. Tapi kalau Abu Ayyub saking hormatnya pada Rasulullah, itu mikirnya aneh-aneh. Apa yang dikatakan beliau? Nih, faqala namshi fawqa ra'si Rasulillah. Kita di atas ini, di bawah kita ada Rasulullah. Terus kita jalan di atas kepalanya Rasulullah. Kata Abu Ayyub gitu. Maka malaman itu, ketika Rasul di bawah gitu kan, belum mojok, nggak tidur. Apalagi saat itu beliau punya kendi, jatuh, pecah. Langsung, apa yang selimut bisa dipakai untuk keringkan semuanya. Khawatir netes untuk Rasulullah. Dan malam itu beliau tidak tidur, belum mojok doang berdiri di pojokan, khawatir, belum nggak dia soal adab. Dengan apa? Kok kita di atasnya Rasulullah ya? Pagi-pagi dalam keadaan ngantuk ya Rasulullah, boleh nggak tukeran tempat? Memang kenapa Abu Ayyub? Kami nggak rela ya Rasulullah, kalau kami jalan di atas kepalamu ya Rasulullah. Maka bolehkah ya Rasulullah, semalaman kami nggak tidur ya Rasulullah gara-gara hal itu.
Sebenarnya kalau kita bahasa itu, ya Allah Bu Ayub ente lebay. Ya kan nggak gitu-gitu juga. Kalau misalkan ada anak-anak kecil di atas kita, Kak, Pak, kita merasa nggak anak kecil itu nggak punya adab ketika di lantai 2? Enggak kan? Dan itu, tapi Abu Ayub merasa, ya Allah saking hormatnya pada Rasulullah, sampai segitu aja itu dipikirin oleh Abu Ayub. Kadang memang ekspresi kita itu agak merepotkan. Bapak misalkan ada ustadz atau kiai yang disayangin, tiap hari datang situ. Satu sisi Bapak senang, iya. Tapi satu sisi ngerepotin ustadznya, nyiapin teh terus kan. Harus ngajakin ngobrol kan. Ini gaya, kalau gaya Gus Ba. Ekspresi itu kadang nggak pernah datang juga. Kenapa? Kalau aku datang repotin doang, itu juga bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Ekspresi cinta itu macam-macam. Bapak senang sama Ustaz A gitu, mana-mana diikutin gitu kan, di rumahnya datengin. Kan beliau nggak punya privasi lagi, mau jalan sama anaknya, dianterin semuanya. Ini satu sisi kita ekspresi cinta ya betul gitu kan. Di sisi lain Ustaz tuh jadi keganggu dengan hal itu. Kalau di sini ada Ustaz Ali Fikri gitu kan, guru kami. Itu beliau cerita, kalau di Depok makan di warung itu gak mudah bagi beliau. Cerita punya makanan gitu kan, punya bubur ayam favorit di dekat Pesona Kayangan. Jadi mau makan itu jadi gak nyaman. Ustadz. Orang Depok tiap tahun ya gitu kan, umur haji bareng beliau itu ada sekitar 200 sampai 300 orang. Dari zaman dahulu udah 30-an kali beliau orang Depok kan kenal semua sama beliau. Jadi mau makan diajak ngobrol. Jadi gak nyaman gitu kan. Kadang kita gak nyapa itu bukan berarti kita gak suka. Kenapa? Kasihan beliau pengen makannya gak mudah. Gitu. Itu baru level Depok. Apalagi baginda Rasul. Dan Rasul itu gak orangnya sungkanan. Sampai turun ayat loh. Jadi ketika Rasul setelah sholat Isya, para sahabat masih ngajakin ngobrol. Sedangkan Rasul udah pengen istirahat. Rasul sungkanan, diem aja Rasul. Cuma dalam hati, kapan ini istirahatnya, kira-kira gitu. Maka itu turun ayat, Pak. Ketika kalian selesai dari makan-makan bersama Rasul, maka fantasyiru, berangkatlah kalian, pergi kalian keluar. Kenapa disampaikan Rasul? Karena itu ayat, wajib disampaikan. Walaupun beliau sungkan. Kalau suara hati langsung, belum nggak enak nyampeinnya. Gitu. Maka ekspresi cinta itu masing-masing. Nanti ada yang diambil, ada yang tidak. Nah, di sini Abu Ayub, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi innil akrahu an akuna fawqa wa takuna tahti. Aku sangat tidak suka ya Rasulullah ketika aku di atasmu dan engkau di bawahku. Fadhar anta fakun fil ulu. Maka naik ya Rasulullah engkau di atas, nahnu fatakuna fis sufla, kami yang ada di bawah. Satu sisi ini merepotkan Rasulullah, tapi di sisi ini juga Rasul tidak menolaknya. Dan kedua dan setiap hari Abu Ayyub Al-Ansari itu selalu membuatkan makanan untuk Rasulullah. Setelah makan itu, maka khadimnya itu selalu bilang, wahai Tuhan, ini yang dimakan dari Rasulullah. Jadi ketika ada makanan sarapan, satu nampan, orang Arab kan jarang makan pakai diri, makannya pakai nampan gitu, kebiasaan zaman dahulu. Makannya biasanya bukan sendiri, tapi bareng. Nah setelah itu mas makan, nggak mungkin habis, karena segitu banyaknya. Tak gitu kan, ntar jam 7 misalkan diturunkan ke bawah gitu ya. Udah, mana yang tersisa, itulah yang dimakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi belum nanya, Sa'ala an maudi asabihi, tempat tangannya Rasulullah tadi di mana kira-kira gitu. Oh, makan sisi sini tuan. Oh, siap. Makan di situlah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau bahasanya orang Jawa, tabarukan. Kalau kiai Jawa gitu kan, misalkan kiainya minum kopi biasanya nggak dihabisin, sengaja. Nah, apa selanjutnya? Ya sudah, nanti itu santrinya yang tabarukan minum kopi kiainya. Kira-kira itu yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari gitu. Kan itu ya, itu kan Rasulullah, ini bukan kiai. Ini baik itu khilafiyah, ya silahkan saya ikut-ikutan di area khilafiyah ini gitu ya. Nah, tetapi ada satu momen di satu hari Abu Ayyub Al-Ansari membuatkan makanan, ketika dibawa turun itu makanan masih lengkap, tidak tercolek sedikit pun. Maka setelah itu langsung buru-buru gitu kan, Abu Ayyub naik ke atas, ya Rasulullah, aharamun huwa, apakah ini haram ya Rasulullah? Faqala Nabi, lah, enggak. Terus kenapa enggak dimakan ya Rasulullah? Cuman aku enggak suka. Udah gitu doang. Loh kenapa enggak suka? Dan belum enggak komplain apapun, ya udah enggak dimakan aja. Qala fa in akrahu ma takrahu. Maka Abu Ayyub mengatakan, aku tidak suka dengan sesuatu yang tidak engkau sukai. Ternyata apa? Fihi thaum, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini fasana lahu tu'aman fihi thaum. Di situ ada bawang. Bukan Rasul tidak suka bawang, tadi boleh-boleh saja Bapak Ibu mau sak bawang. Kenapa? Kalau bawangnya orang Arab gimana ya? Pernah makan kebuli Pak? Iya.
bawangnya dimasak atau tidak? Dipotong-potongnya di atas teratas. Kalau misalkan di sini kan ada kebuli ini, abuya. Itu kalau misalkan beli di situ biasanya itu kan ada salatohnya, salatoh apa ya? Kayak salatnya gitu kan. Itu kan bawang bombay kan. Nah, itu kan tapi kan itu bau kan gitu. Nah, saat itu malaikat Jibril sering datang. Aku nggak mau menyakiti malaikat Jibril dengan bau mulutku. Itu doang. Bukan haram gitu. Bukan Rasul nggak selalu suka, cuma saat itu karena Rasul sering dapat tahu malaikat Jibril dan malaikat itu paling tidak suka dengan bau badan, bau mulut itu paling nggak suka. Maka aku nggak melakukan hal itu, takutnya nanti jadi bau gitu. Maka nggak dimakan. Kata Abu Ayyub, fa inni akrahu ma takrah. Aku nggak suka apapun yang kau tidak suka ya Rasul. Ya sudah, maka untuk itu nggak makan, nggak masak yang berbau-bau. Ini jengkol gimana? Atau petai? Nah itu urusan lain. Kalau masih tidak haram ya gitu kan. Oke, saya percepat saja. Ini Abu Ayyub dan menariknya Allah tidak memang pasti tepat. Kenapa onta itu tinggal duduknya di situ? Karena disitulah memang tempat yang orang yang paling mencintai Rasulullah. Nanti kebukti adalah ketika ada kejadian hadis dusta tentang Ibunda Aisyah. Rumah Rasulullah dapat teror. Terornya apa? Teror berita. Istri Rasulullah selingkuh. Jadi kan viral sekali ya saat-saat ini gitu kan, istri artis selingkuh gitu. Nah, itu pula pernah terjadi di rumah tangga baginda Rasul karena Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan diselamatkan oleh siapa namanya? Diselamatkan oleh seorang sahabat, saya ingat namanya yang menyelamatkan beliau. Sebentar. Bentar, nggak ingat ya. Nah, diselamatkan oleh seorang sahabat, tetapi jadinya ketinggalan rombongan, dan malam itu mereka berdua saja, Ibu Aisyah dengan sahabat ini. Lutfi atau Tufail gitu. Nah, ketika pagi hari, ya mereka berdua gitu kan malam itu. Nah, maka tersebarlah berita bahwa Ibu Aisyah selingkuh gitu. Kenapa nggak ikut rombongan malah berduaan dengan seorang laki-laki gitu. Dan semua kota Madinah itu memang lihat hal itu. Rombongan melihat hal itu, maka semua orang diem aja, nggak berani komentar. Udah, husnudzon, tapi diem dalam hati. Semuanya diem dan 1 bulan ayat tidak turun sama sekali. Allah pengen mengajari kita bagaimana kita bersikap ketika ayat tidak turun. Dan ternyata di balik itu semua ada yang sahabat yang mengatakan, Aisyah, itu selingkuh. Wah, ini ntar dapat pukulan 80 kali. Mau menebarkan fitnah. Ada satu yang otak dari dosa itu siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tidak dipukul sama Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada pembuktian secara empirik langsung. Kenapa? Dia cuma nanya, kira-kira laki-laki sama perempuan malam-malam berdua berjalan bersama, itu ngapain dia? Dia cuma nanya, yang lain jawab. Ini mirip bapak ibu bentar lagi nih pas pilkada nih. Ini bener gak sih beritanya? Tapi udah di-broadcast dulu di grup. Ini bener gak sih? Itu kan cuma mengarahkan pemikiran orang-orang yang ada di situ. Itu mirip dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah tahu ini fitnah, tapi tetap disebarin gitu. Nah, yang paling menarik siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau membela Rasulullah 100%. Dia ngomong pada istrinya, istriku, kalau engkau malam-malam bersama kayak Aisyah, bersama dengan sahabat itu, apakah kau akan berzina? Na'udzubillah, aku tahu itu dosa besar. Maka ketahuilah, Aisyah lebih solehah daripada engkau. Kalau engkau saja nggak akan berzina, mana mungkin Aisyah akan berzina? Gitu. Dibalas sama istrinya, Pak, kalau ente bersama Aisyah malam itu, apakah kau akan berzina dengan Aisyah? Na'udzubillah min dzalik, nggak mungkin. Aku mencintai keluarga Rasulullah. Aku tidak akan pernah menyakiti Rasulullah. Sesungguhnya sahabat itu lebih soleh daripada dirimu. Kenapa? Dia ikut perang Badar dan ente tidak ikut perang Badar. Maka Masya Allah, ini keluarga yang membela 100%, nanti akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi, memang dia sudah sangat-sangat cinta dengan Rasulullah. Oke, saya penutupan saja langsung. Tetapi juga kayak gini Pak, ada juga yang ekspresi cintanya seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih, Antarik Sabit gitu kan, Nabi Laila. Karena Nabi suatu ketika Nabi lagi khutbah, ya di khutbah gini gitu kan, yakhutub. Fadakhala Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pengen masuk, seret gitu kan. Fatsami'ahu yaqulu ijlisu, duduk. Para sahabat masih pada berdiri gitu ya. Kira-kira Abdullah bin Rawahah dengar dari situ tuh, belum masuk masjid, baru di luar, ijlisu, duduk. Apa yang dilakukan beliau? Duduk di luar. Maka ketika selesai, dia bubar. Belum masih duduk di situ. Karena perintah Rasul duduk, ya duduk. Belum ada perintah untuk berdiri.
Pas keluar, loh ente ngapain sini Abdullah bin Rawahah? Tadi ya Rasulullah ketika aku berjalan, engkau sedang berkhutbah dan engkau menyampaikan, ijlisu, duduklah kalian. Lah aku ya duduk ya Rasulullah. Kalau kita pakai usul fikih, kira-kira yang disuruh duduk itu yang di dalam atau yang di luar? Pak, di dalam kan? Nggak mungkin lagi di mobil gitu kan jalan, berhenti semua gitu kan, duduk semua, supir semua duduk di bawah gitu kan, itu langsung jalanan padat semuanya, nggak ada yang bergerak, kan nggak gitu. Tapi Rasulullah apakah mencelanya? Tidak gitu kan. Apa yang dikatakan Rasulullah, mendoakan, zadakallahu hirsan ala tawa'iyatillah wa ta'iyati rasulih. Semoga Allah menambahkan ketaatan dalam hatimu untuk taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ini ekspresi cinta juga. Yang ngambil sanad bahasanya, mengambil sebuah teks, tekstualis. Makanya saya sebenarnya juga agak, gitu. Kan di masa Rasulullah nggak ada. Kalau masa Rasulullah nggak ada, memang nggak boleh. Kan nggak juga. Maka diambil, nanti kita akan mendapatkan, sering saya ambil contoh itu mushaf, Pak. Mushaf saat ini yang dipakai oleh jutaan orang, bahkan miliaran untuk orang untuk menghafalkan Al-Quran, itu di masa Rasul ada apa tidak? Tidak. Bahkan nanti sanadnya ketika pertama kali diadakan di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat ditulis ulang menjadi sebuah mushaf. Apa yang dikatakan sahabat Abu Bakar? Aku nggak mau. Kenapa? Rasul tidak melakukannya. Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar. Kedua kali Umar datang lagi. Aku nggak mau. Rasul tidak melakukannya. Terus dipaksa oleh Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kalau ini semua karena saat itu Al-Quran itu dihafalan para sahabat. Saat itu ada perang Yamamah. Sekali perang, pertemuan pertama 70 meninggal, itu para hufaznya. Ini kalau semuanya meninggal, para hafiznya, maka selesai nih. Al-Quran akan terkubur bersama terkuburnya para syuhada. Selesai nih. Abu Bakar, ini sebelum habis ya Abu Bakar, maka tuliskan di dalam sebuah mushaf yang mudah untuk dibawa-bawa gitu. Yang terkira maroji hafalan kan saat itu namanya talaki, Pak, nggak ada ngaji ngapalin gitu. Alhamdulillah huwallahu ahad gitu kan nggak ada, itu membaca Quran itu nggak ada. Talaki. Taib. Guru yang bacain apa, ntar kita bacain lagi. Talaki, mulut dengan mulut gitu. Nah, ini bahasanya untuk yang seperti ini nanti sampai satu titik Sayyidina Abu Bakar dipaksa untuk menuliskan mushaf itu. Jadi tidak semua yang tidak ada di masa Rasulullah itu memang menjadi sebuah standar. Oh itu jadinya namanya langsung confirm 100% bid'ah. Oke, kita bedakan ya ekspresi cinta. Ini penutupan. Ekspresi cintanya sahabat Abu Bakar itu sama plek-plek dengan Rasulullah. Bahkan umur meninggalnya aja sama. 63 tahun. Aku udah kangen nih kayak udah umurnya sama nih. Udah meninggal? Belum. Masya Allah. Kisah Usamah bin Zaid. Masih ada waktu nggak, Pak? Hah? Masih. Saya ini ya. Hah? Sebelum lagi. Baik, ini. Litakunu syuhada. Saya percepat ya. Sebentar. Kok sini. Baik. Innal Arab qad irtaddat kama qad alimna. Baik. Ini setelah Rasulullah meninggal, belum muncul, maaf. جماعة المهاجرين والأنصار وأطراف الناس ونخشى عليك في غيبتنا الغرة وأن يحيط الأعراب المشركون بالمدينة فيتخطفوك. Baik, sambil baca saya jelasin karena waktu pendek. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq, depannya ada Umar bin Khattab. Kalau sahabat Abu Bakar itu plek-plek apa yang dilakukan Rasulullah, sama semuanya. Jadi Rasul gitu udah gitu kira-kira gitu. Sahabat Abu Bakar itu akan ketawa kalau Rasul ketawa. Jadi kalau nyari ketawanya yang dulu, ya udah Rasul senyum, ya ada itu sih. Maka beliau akan ikut senyum dengan senyumnya Rasulullah. Itu saat itu terjadi perbedaan pendapat tentang pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Nah, pasukan kota saat itu ketika Rasulullah meninggal, hampir seluruh jazirah Arab murtad semuanya, kecuali 3 tempat, Mekah, Madinah, sama Taif. Semua yang murtad itu masalahnya adalah mereka nyerang kota Madinah. Nah saat itu Usamah itu diberangkatkan sebelum Rasulullah meninggal, 2 hari sebelum Rasulullah meninggal, diberangkatkan ketemu dengan Heraklius, yaitu orang-orang Romawi. Sudah berangkat, udah di tengah jalan dapat kabar Rasul meninggal, pulang lagi mereka. Gitu. Maka saat itu Sayyidina Umar bilang, ini jangan berangkatin lagi, kita butuh pasukan ini untuk apa? Jaga kota Madinah. Apa jawaban Abu Bakar? Andai saja di Madinah cuma 1, saya saja, tetap ini berangkat. Rasul yang berangkatin, udah pasti berangkat. Ya, gitu. Ya sudah. Kuatnya luar biasa, udah berangkat.
Dan nanti Madinah gimana? Madinah urusan Allah gitu kan. Kita yang jagain, yang masih tersisa. Sedangkan mayoritas sahabat, Khalid bin Walid itu keluar semuanya untuk perang lawan orang Romawi. Nih, Umar kena omel nih habis ini. Yaudah gini aja deh, dipaksa deh. Pasukan berangkat, oke, pasukan berangkat. Panglimanya siapa? Zaid bin Harithah. Osama bin Zaid. Itu anak muda umur 17 tahunan, kira-kira 17-18 tahun. Anak baru lulus SMA. Panglima pasukannya ada Khalid bin Walid gitu kan, Umar bin Khattab termasuk dalam pasukan itu, tapi panglima tertingginya anak SMA. Maka saat itu para sahabat, wah Umar ngomong sama Abu Bakar, minimal diganti panglimanya dengan yang berpengalaman. Lawannya ini gak ringan loh, lawannya Romawi. Anak SMA turunin tawuran nanti jadinya gitu kan. Maka ini ucapan Abu Bakar, mantap nih. Pergi ente. Orang-orang Ansar pada bilang, oke. Kalau khalifah enggak, فأبلغه عنا واطلب إليه أن يولي على الجيش رجلا أقدم سنا من أسامة. ثكلت أمك وعجبت يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه. Itu yang ngomong kayak gini, sahabat Abu Bakar itu aneh, Pak. Orang yang biasanya lembut, nadanya meninggi. Ini saya ulangi lagi ya. Ini. Sakilat ka ummuka memang. Lancang banget ente wahai Umar. Marah. Ista'malahu Rasulullah wa ta'muruni an anzi'ah. Ista'malahu Rasulullah wa ta'muruni an anzi'ah. Rasul make dia dan ente perintahkan aku untuk menurunkannya. Gemesnya luar biasa Abu Bakar dengan perintah Umar. Kalau Umar ngelihatnya adalah sisi kebutuhannya. Jadi kalau ngelatih jangan di perang besar dong. Ini kan masanya masa genting. Kemarin kan nggak genting-genting banget seperti ini. Ini super-super genting. Tapi bismillah dengan berkahnya beliau yakin berangkat itu pasukan, Pak. Orang-orang udah berkumpul di sekitar Madinah, pengen menyerang kota Madinah, itu udah siap-siap semua. Ternyata pasukan keluar, Pak. Set, gitu kan. Kok ada pasukan keluar? Madinah kosong, gitu kan. Sebenarnya realitasnya Madinah kosong. Cuman gara-gara ngeliatin ada pasukan keluar, nggak jumlahnya banyak 3.000-an orang, gitu kan, keluar set. Mereka berpikir, loh. Ini pasukan mau kemana? Ketemu Romawi, perang. Menang lagi ya, bos tuh. Loh. Itu kalau mereka yang perang sama Romawi aja masih sebanyak itu, yang di dalam ada berapa? Maka orang-orang munafik mundur semua. Dengan keluarnya orang ini, sebenarnya di dalam itu kosong. Maka Pak, dalam kaidah perang, kalau misalkan kita jumlahnya sedikit, maka tampakkanlah kayak kita banyak. Itu yang dipakai oleh Khalid. Khalid pernah membawa 10.000 pasukan, 3.000 pasukan, lawannya 200.000. Apa yang dilakukan beliau? Datang dengan 100 itu setiap kudanya dikasih kayak belara apa ya, ranting-ranting. Jadi ketika itu kuda lari juduk, itu debunya berterbangan banyak. 100 kayak 1.000 datang kelompok. Kenapa jumlahnya sedikit maka tampaklah banyak. Tapi kalau jumlahnya banyak tampakkanlah sedikit buat mengecoh musuh. Habis itu disergap, kaget mereka. Gitu. Nah ini ternyata berhasil membuat orang-orang munafikin tidak jadi masuk. Nah ini case-nya adalah sahabat Abu Bakar itu sama plek-plek. Alhamdulillah menang juga. Tapi kalau Sayyidina Umar, satu, penataan sistem diwan. Saat itu pembagian ghanimah standar. Bahkan ini bukan hadis, ini Al-Quran. Pembagian ghanimah perang itu, Pak, 1/5 untuk Rasulullah, 4/5 untuk pasukan yang perang. Di masa Umar nggak dipakai. Loh kalau semua pasukan dapat ghanimah, dapat tanah dan sebagainya, dan nanti mereka akan bercocok tanam, jadi petani. Petaninya nggak sukses karena mereka nggak pengalaman, perangnya nggak lanjut. Maka dibagi, udah itu pertanian untuk Baitul Mal, habis itu digarap dan nanti hasilnya dibagikan untuk mereka dan keluarganya. Menang nggak menang, mereka dapat keluarganya insya Allah nafkahnya aman. Kedua, usul fikih. Jadi ini semua yang dilakukan Sayyidina Umar itu adalah lebih ke usul fikihnya, tidak plek-keteplek, tapi melihatnya adalah kemaslahatan yang ingin diharapkan Islam itu apa. Nanti kita akan mengenal maqasid syariah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian dari ekspresi cinta. Jadi maksud saya gini, apa yang sampaikan adalah bahwa sesungguhnya kalaupun misalkan nanti ekspresi cinta kita dengan teman-teman kita berbeda, maka anggap saja sama-sama kita mencintai baginda Rasul. Ada yang mencintainya dengan khusyuk sholat duhanya, ada yang mencintainya dengan pakaian terbaik. Hari ini saya pakai baju warna hijau. Kenapa? Rasulullah suka pakai yang hijau. Ada yang pakai gamis. Rasul dulu pakai gamis, kagak pakai sarung misalkan gitu. Itu juga ekspresi cinta. Dan semuanya ada nilainya.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang diskusi kan? Aman Pak ya, kelewatan waktu.